sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Shalom adik-adik, selamat pagi. Mana nih suaranya? Selamat pagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya? Bagus. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sebelum memulai ibadah kita, ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan, yaitu yuk kita cek. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah adik-adik, itu dia yang harus adik-adik perhatikan ya kak. Iya. Sebelum kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Cecil, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul apa kak? Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas atas penyertaan-Mu penyertaan-Mu sepanjang sepanjang kami beristirahat tadi malam. kami beristirahat tadi malam. Sekarang Sekarang kami ingin memulai kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. ibadah sekolah minggu kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, Tolong berkati kami ya Tuhan, dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga berakhirnya. hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik, masih semangat? Mana nih suaranya? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat kak, kita undang adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Diri dong. Nah, kita angkat satu pujian. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore.
kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, sorak-hore. Kalau kau suka hati, sorak-hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, sorak-hore. Kalau kau suka hati, semua gerak. Kalau kau suka hati, semua gerak. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, semua gerak. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, semua gerak. Adik-adik masih berdiri, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya
Kak Cecil mau tanya nih. Apa itu, Kak? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hewan yang mukanya panjang? Apa ya? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Aku tahu, Kak, aku tahu. Apa, Kak? Pasti kuda. Iya, betul adik-adik. Jawabannya kuda. Nah, lagi ya. Terus, ada yang tahu nggak hewan yang punya hidung panjang? Panjang. Ada yang tahu nggak? Panjang. Apa ya? Apa ya, Kak? Ada yang tahu? Wah, bagus, ada yang tahu. Iya, hebat. Aku tahu juga, Kak. Apa, Kak? Yaitu gajah. Iya, betul. Jawabannya gajah. Nah, yang terakhir nih. Ada yang tahu nggak hewan yang suka di pohon? Apa ya? Apa ya? Aku tahu, Kak. Apa, Kak? Pasti monyet. Iya, betul. Jawabannya monyet. Nah, kalau gitu kita angkat satu pujian dengan judul Anak Monyet di Atas Pohon. Anak monyet atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita yang akan dipimpin oleh siapa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Oleh Kak Andro. Kalau gitu kita panggil sama-sama yuk Kak Andronya. 1, 2, 3. Kak Andro. Sekali lagi. Kak Andro. Lebih keras. Kak Andro. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, yang kita siapkan adalah amplop. Lalu amplopnya kita tulis tanggalnya, tanggal kita ibadah hari ini ya. Nah, untuk merespon persembahan kita angkat satu pujian, persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Kita ulang sekali lagi ya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya.
Kak Cecil dan Kak Andro yang sudah memimpin ibadah kita pada minggu hari ini, tanggal 7 Juni 2020. Kak Esther dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya sangat berharap kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak remaja selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat dan jangan lupa selalu tekun berdoa supaya kondisi kita bisa normal seperti biasa lagi. Kita bisa ibadah seperti biasa. Oke adik-adik, walaupun sudah ada edaran dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ibadah secara new normal dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, tetapi di sini Kak Esther umumkan bahwa untuk ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja tetap kita lakukan secara online, tetap kita lakukan ibadah dari jarak jauh. Kak Esther harap kalian tidak pernah lupa kalau hari Minggu adalah waktu kita untuk bersekutu bersama, untuk beribadah bersama, mempersiapkan hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kakak-kakak sekolah minggu, pengurus SPR juga mengucapkan selamat buat kalian yang sudah lulus dari SMP, yang baru terima rapot. Semangat ya, semangat juga untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu SMA. Silakan mempersiapkan diri kalian untuk mendaftar sekolah. Begitu juga buat yang baru pertama kali sekolah. Ada yang baru masuk TK, ya kan? Ada yang baru masuk SD. Ada yang baru kuliah. Oke, semangat semua mempersiapkan segala sesuatunya. Selalu rajin belajar, jadi kebanggaan buat orang tua dan orang-orang yang mengasihi kalian. Tidak lupa juga Kak Esther dan kakak-kakak guru sekolah minggu lainnya mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu, buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 7 Juni 2020 sampai tanggal 13 Juni 2020 dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap usaha kalian, setiap pekerjaan kalian, dan cita-cita kalian. Raih itu bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Happy birthday. Oke adik-adik dan kakak-kakak remaja, sekarang kita akan bisa kelas. Adik-adik segera masuk ke video masing-masing, kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan ibadah remaja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah pujian dengan judul Yesus Pokok. Berikut lagunya.
Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya, ada yang masih ingat gak cerita minggu lalu? Ayo, tentang apa? Kakak mau dengar, mana suaranya? Ayo. Iya betul adik-adik, tentang 3 orang dengan talentanya. Nah, kira-kira cerita minggu ini apa ya? Adik-adik ada yang penasaran gak? Ada nggak? Ayo, mana suaranya? Kakak juga penasaran adik-adik. Adik-adik penasaran nggak? Penasaran nggak? Kakak juga penasaran. Ayo kita lihat ceritanya berikut ini. Keluarga Allah. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya dan orang percaya lainnya dengan setia berkumpul di satu tempat, yaitu di kota Yerusalem. Dari hari ke hari, mereka bersekutu dan berdoa bersama, menantikan janji Tuhan Yesus. Janji itu mengenai Roh Kudus yang akan membuat mereka berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus akan diam di dalam hati orang yang percaya dan menyertai mereka selama-lamanya. Tepat pada hari raya Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, janji Tuhan Yesus digenapi. Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid Tuhan Yesus dan orang percaya yang sedang berkumpul bersama untuk berdoa. Gini ceritanya. Waktu mereka lagi berdoa dan beribadah bersama, mereka tiba-tiba mendengar suara angin yang kencang bertiup. Kemudian mereka kaget karena mereka melihat ada lidah api yang menyala-nyala turun ke atas kepala mereka, adik-adik. Mereka sangat terkejut sekali. Nah, kira-kira nih, kan api itu panas. Api itu bisa membakar kertas, terus bisa bakar kain, kayu juga bisa dibakar. Rambut juga bisa dibakar. Nah, itu di atas kepala mereka. Kira-kira api itu membakar rambut mereka atau enggak? Enggak, adik-adik. Api itu tidak membakar rambut mereka, melainkan membuat mereka merasa sangat senang, merasa bersuka cita, merasa bergairah. Mereka sangat bersuka cita, adik-adik. Selain itu adik-adik, mereka merasa didorong, merasa berani untuk bercerita kepada semua orang yang ada di Yerusalem tentang Tuhan Yesus. Mereka semangat untuk menginjilkan tentang berita keselamatan adik-adik. Selain itu adik-adik, selain mereka semangat, mereka juga jadi bisa memuji memuliakan nama Tuhan dengan berbagai macam bahasa. Nah adik-adik, mereka nih kan sangat bersemangat. Saking bersemangatnya ini ternyata suara mereka itu kedengaran sampai keluar gedung, keluar ruangan tempat mereka beribadah. Jadi orang-orang yang lain itu yang berkumpul itu heran semuanya. Mereka bingung, ada apa di dalam itu? Kenapa mereka menggunakan bahasa yang tidak pernah didengar oleh mereka sendiri? Terus adik-adik, ada satu orang yang berkata kepada mereka semua yang keheranan, yaitu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Ia bernama Petrus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus yang kalian salibkan itu telah bangkit. Ia adalah Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa orang-orang yang mau percaya kepadanya. Siapa saja yang berseru pada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Gitu adik-adik. Jadi adik-adik,
orang banyak yang mendengar kata-kata Petrus ini, mereka menjadi sangat terharu. Lah, kenapa mereka terharu? Iya adik-adik, banyak di antara mereka yang ada di situ turut hadir pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Mereka ikut berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Mereka sempat berteriak seperti itu adik-adik. Sekarang mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk mengampuni dosa mereka. Dengan gemetar, mereka datang mendekati kepada Petrus dan murid-murid yang lainnya. Kata mereka, "Apa yang harus kami perbuat?" Terus adik-adik, murid-murid menjawab, "Bertobatlah dan hendaklah setiap orang memberi dirinya untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar dosa-dosanya diampuni." Nah, mendengar kata-kata ini, hati mereka sangat bahagia. Mereka telah berbuat dosa, tapi ketika mereka sadar akan kesalahan mereka dan mau mengakuinya, Tuhan Yesus mau mengampuni dosa mereka. Dan pada hari Pentakosta itu ada 3.000 orang. Masing-masing mengaku bahwa mereka telah berdosa terhadap Tuhan Yesus. Mereka bersedia meninggalkan perbuatan yang salah dan mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejak saat itu, mereka disebut sebagai keluarga Allah. Nah adik-adik, mereka ini kan sudah disatukan sebagai keluarga Allah. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana atau apa yang mereka lakukan setelah mereka menjadi keluarga Allah? Apa ya? Nah, jadi gini adik-adik, orang-orang itu setiap hari rindu mendengarkan firman Allah. Mereka ingin tahu apa yang Allah mau mereka lakukan dalam hidup sehari-hari. Dan firman Allah mengajarkan mereka tentang apa yang mereka harus lakukan. Karena itu, setiap hari mereka bersekutu bersama. Beberapa keluarga selalu bertemu dalam rumah tertentu. Nah adik-adik, dalam kebaktian rumah tangga itu, mereka memuji muliakan nama Allah sebagai pencipta dunia dan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa mereka. Mereka juga setia berdoa untuk orang-orang yang belum berada dalam keluarga Allah, supaya mereka juga dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, setiap hari mereka berkumpul bersama nih untuk beribadah, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Allah. Jumlahnya mereka itu sangat banyak. Tapi walaupun mereka itu banyak, akhirnya mereka mengenal satu dengan yang lain. Kalau mereka melihat ada orang yang miskin, ada orang yang kelaparan di antara mereka, beberapa orang yang mempunyai harta cukup membagikan kepada orang-orang itu. Yang orang yang lapar dikasih roti, dan orang yang miskin dikasih harta, atau orang yang tidak punya baju dikasih baju adik-adik. Indah sekali hidup mereka. Setiap orang mau saling tolong-menolong, sehingga tak seorang pun kekurangan. Mereka juga tidak hidup berlebihan, tetapi cukup untuk hidup sehari-hari, atau hidup sederhana. Nah adik-adik, kenapa mereka bisa melakukan itu ya? Membagikan harta kepada orang lain, membagikan makanan kepada orang lain. Nah, tahu nggak? Ternyata itu ada hubungannya dengan Roh Kudus tadi. Jadi, Roh Kudus yang mengurapi mereka pada hari raya Pentakosta tadi tinggal di dalam hati mereka. Roh Kudus adalah Roh kasih. Karena itu, dalam hati mereka ada kasih Allah untuk teman-teman yang lain. Allah mengasihi mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka, serta menerima mereka menjadi anak-anak Allah. Makanya mereka juga mengasihi saudara-saudara lainnya yang telah menjadi anak-anak Allah. Kembali lagi sama kakak. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah pujian dengan berikut lagunya.
semua. Tuhan Yesus menjaga diriku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua. Tuhan Yesus, Dia baik bagiku, Dia baik bagi kita semua. Tuhan Yesus menjaga diriku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua, menjaga kita semua. Oke, sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.